Warahmatullahi wabarakatuh. Upacara Hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan menyiapkan pasukannya. Yang terhormat Bapak Kepala Subang TU Kementerian Agama Kabupaten Bekasi selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Cara hari Lahirnya Pancasila siap dilaksanakan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan adil. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat bersama antara rakyat Indonesia dalam kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan disorongkan oleh keinginan hukum supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Latihan, tarik depan, gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bapak dan Ibu, para peserta upacara yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dalam kegiatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 1 Juni 1945 sampai hari ini 1 Juni 2020, berarti sudah 80 tahun. Izinkan saya menyampaikan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 2 Juni, hari ini tanggal 1 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Lahir Pancasila.
Hari ketika kita tidak punya mengenang rumusan. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk tertekan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional, saat ini pemerintah telah menetapkan Asta-Cita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Maju. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta-Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta-Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan dan pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Etika toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berintegrasi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dan pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, latihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak dihafalkan, dalam tindakan nyata. Namun tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembinaan Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila.
Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera, bukan hanya dengan angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia, bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budaya dan kebijaksanaan. Saudara-saudara, ingatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, mari kita terus untuk bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kemudian pidato dari Kepala Badan BPIP Republik Indonesia. Mari untuk kita pahami bersama, kita laksanakan bersama. Jadi tidak ada lagi debat terkait dengan Pancasila sebagai ideologi. Ya, jadi kita hindari paham-paham radikalisme, paham-paham intoleransi, dan paham-paham disinformasi, termasuk paham-paham yang bisa merusak tatanan-tatanan kehidupan berbangsa. Selanjutnya, Bapak Ibu, hari ini sepertinya hari kemarin hari Minggu, tapi karena ada perubahan dari Kepala Badan BPIP Republik Indonesia, kita melaksanakan hari ini. Terima kasih kepada semuanya dan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang bergabung, ya, yang sudah lulus untuk menjadi pegawai pemerintah di Perjanjian Kerja di Kementerian Agama, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Ya, kami ucapkan selamat. Kemudian juga kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan SKTT terkait dengan kompetensi untuk kebijakan tahap umum yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Tetap se-Indonesia dan kami di Kabupaten Bekasi lebih 50 peserta mengikuti kegiatan SKTT di MAN 1 Bekasi. Kemudian kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, kepada semua rekan-rekan yang telah mensukseskan kegiatan SKTT P3K tahun 2020. Sekali lagi saya mengapresiasi kepada semuanya dan mari kita selalu untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan mengikuti arahan kebijakan yang disampaikan oleh para pimpinan kita. Demikian yang saya hormati, mudah-mudahan kita selalu sehat, kemudian diberikan kemudahan, diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas. Nanti kita bersama-sama untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang mengikuti kegiatan atau melaksanakan ibadah haji. Yang insya Allah hari Rabu besok ya, sudah didorong untuk menuju ke Arafah, lanjut ke Muzdalifah, lanjut ke Mina. Kita doakan mudah-mudahan para jemaah kita diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan dalam menjalankan dan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Dan kita bagi yang Muslim di tanah air karena tidak melaksanakan haji, mari kita untuk melaksanakan ibadah puasa Dzulhijjah, terutama di tanggal 8 dan 9.
Qur'aniyah dan Arafah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Wasiruddin MPD dipersilakan. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورد وبارك في صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang Maha Esa, jadikanlah peringatan hari lahirnya Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan ampunan kepada para pahlawan dan pejuang bangsa yang telah rela mengorbankan jiwa raga untuk menegakkan dasar-dasar Pancasila dan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah bangsa kami dari fitnah, hindarkanlah bangsa kami dari perpecahan, hindarkanlah bangsa kami dari para perusuh yang tidak bertanggung jawab. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, merakyat, aspiratif dalam memimpin bangsa dan negara ini. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka peringatan hari lahirnya Pancasila. Jikalau kami dalam melaksanakan tugas bekerja sebagai ASN Kementerian Agama banyak salah, banyak hilaf, tidak bertanggung jawab, tidak amanah, mohon ampunkan dosa kami, perbaiki akhlak kami. Berilah kami bimbingan ya Allah, supaya kami bekerja dengan ikhlas, melayani dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan prima, memberikan pelayanan yang terbaik, akurat, tajam, dan terpercaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau di antara kami di sini ada yang punya masalah, ada yang punya kesulitan, lapangkanlah ya Allah, hapuskanlah penderitaan dan kesulitan pada diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau di antara kami masih ada yang punya hutang, punya kredit ke bank, hapuskanlah ya Allah, lunasi hutang kami dengan cepat, mudah, sederhana, ajaib dan menyenangkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa guru kami, pemimpin bangsa-bangsa kami. Ya Allah, jika ada salah satu kebodohan, melainkan Engkau beri kami kecerdasan. Jika ada salah satu kerusakan, melainkan Engkau perbaiki dengan sebaik-baiknya. Jikalau ada yang salah satu kehilangan, maka melainkan Engkau kembalikan dengan secepat-cepatnya. Jikalau di antara kami ya Allah punya aib, tutuplah aibnya ya Allah dengan serapat-rapatnya. Jika di antara kami juga ada yang sakit di rumah atau di tempat bekerjanya, ya Allah melainkan Engkau sembuhkan dan sehat normalkan seperti biasa. Ya Allah, di antara kami mungkin banyak yang punya hajat, punya cita-cita, punya mimpi, melainkan Engkau segera kabulkan dan wujudkan dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, bimbinglah kami untuk saling menghormati, saling menghargai sesama anak bangsa. Toleransi dalam umat beragama, toleransi antar umat seagama, toleransi dalam keberagaman. Ya Allah, jadikanlah kami bangsa yang saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk membangun negeri menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan pasukan upacara dan sebelumnya kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan.